Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fase penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dari pemberitahuan Allah kepada para malaikat untuk diciptakannya Adam sebagai khalifatun fil ard. Yang kedua, proses penciptaan Adam alaihi salatu wassalam dengan fase-fasenya sampai kemudian terjadi peniupan ruh Allah ditiupkan kepada Adam, yang kemudian Nabi Adam pun hidup. Apa yang terjadi setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan perintah Allah kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Itu yang pertama. Itu dikatakan oleh mufassir terkenal, yaitu Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib. Tetapi pandangan-pandangan yang paling populer, yang paling kuat adalah sesuai dengan kronologi ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, maka pada saat itu lalu kemudian Allah mengajarkan nama-nama. Dan ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Wa 'allama, Allah mengajarkan kepada siapa? Adam. Apa yang diajarkan? Al-asma'a kullaha, semua nama. Karena itu maka kita bisa mengenal nama-nama itu karena Nabi Adam diajarkan Allah. Kita bisa tahu ini meja, ini kabel, ini apa ini Pak? Tisu, ini bukan cangkir nih. Ini apa nih? Bingung bedain kan, mana cangkir, mana mug. Kalau bahasa Inggrisnya mug. Apa sih istilahnya kalau buat ngopi nih? Hah? Mug. Harus bedakan tuh. Kalau orang barat nggak mau ngopi kalau kecuali pakai ini. Kalau saya pernah dikasih kopi pakai seperti minuman gelas yang buat sirup tuh. Ada kan? Harusnya kopi pakai ini. Kalau sirup jangan pakai ini. Itu tradisinya begitu. Nah, semua nama-nama kita kenal itu karena Nabi Adam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Adam tidak diajarkan oleh Allah, kita nggak kenal, Pak, ini namanya apa nih? Ini namanya meja, ini namanya HP, dan seterusnya. Itu karena Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Setelah Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam, tsumma aradahum 'alal malaikah. Lalu kemudian dipaparkan nama itu kepada malaikat. Lalu Allah berkata kepada malaikat, faqala ambiuni, karena malaikat kan dari awal sudah meragukan. Maka Allah ingin menekankan, sekarang ente coba informasikan bi asma'i haula, nama-nama itu. Saya sudah ajarkan kepada Adam, sekarang ente, kata Allah kepada malaikat, coba ente beritahukan kepada saya nama-nama itu. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar dengan perkiraan kamu itu, yang mengatakan bahwa kenapa kau akan ciptakan makhluk yang potensinya melakukan perusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lam. Saya lebih tahu dari ente. Sombongnya Allah pantas. Tapi kalau kita yang ngomong inni a'lamu ma la ta'lamun, sombong ente. Saya lebih tahu dari kamu, itu sombong.
Kenapa? Karena kalian tahu, karena Allah yang kasih tahu. Tapi kalau di sini Allah yang maha tahu dan Allah nggak dikasih tahu oleh siapapun, maka pantas Allah sombong. Maka salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita tiru adalah al-mutakabbir. Apa itu al-mutakabbir? Sombong. Allah sombong boleh, wajar. Dan sombong itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nggak boleh. Pertama, kita lemah. Yang kedua, nggak pantas. Nggak pantas kita sombong. Dan berikutnya adalah, mengapa Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama? Kenapa perlu diajarkan? Ini pertanyaan penting. Karena Allah sudah mengatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ya malaikatku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Akar kata khalifah itu artinya menggantikan, pengganti. Berarti ada makhluk yang digantikan Allah yang sudah kita bicarakan sebelumnya, yaitu bangsa jin yang melakukan kerusakan di muka bumi. Berarti jin diciptakan lebih awal dari manusia. Kata khalifah itu arti yang kedua adalah orang yang diberikan amanah untuk melakukan sesuatu. Maka kemudian istilah yang dipakai di awal-awal sejarah Islam ketika Abu Bakar diangkat sebagai pemimpin disebut dengan apa? Khalifatu Rasulillah. Yaitu pengganti Rasulullah untuk ngurusin apa? Umat. Umar diangkat lalu diberi gelar Khalifah Rasulillah. Jadi kata khalifah itu berulang. Khalifah penggantinya Rasulullah. Berarti pengganti Abu Bakar. Kalau berulang seperti itu kan nggak enak. Maka Umar bin Khattab menggantinya dengan nama Amirul Mukminin. Pemimpin orang beriman. Maka dari makna yang kedua kata khalifah itu memimpin. Anda diserahkan amanah untuk memimpin, mengatur sesuatu di muka bumi ini, memakmurkan bumi, jangan melakukan kerusakan. Perlu ilmu nggak Pak? Perlu nggak? Perlu Pak. Maka salah satu yang di program Allah setelah penciptaan Adam adalah ajarkan tuh ilmu, nama-nama diajarkan. Karena apa? Karena Nabi Adam akan melakukan satu fungsi yang sangat besar, yaitu khalifatun fil ard, memakmurkan bumi yang itu sudah dihancurkan tugas memakmurkan bumi oleh jin. Maka Nabi Adam disuruh memakmurkan bumi. Untuk memakmurkan bumi maka harus tahu caranya. Bagaimana caranya memakmurkan bumi? Maka perlu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu berangkat dari asma, nama-nama. Al-asma' kullah, semuanya diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, sehingga Nabi Adam nanti dia akan mampu melakukan pemakmuran bumi sebagai khalifatun fil ard. Satu tuh. Kenapa Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama? Untuk menegaskan bahwa misi manusia itu dibangun berdasarkan ilmu. Makanya orang kalau tidak berilmu jangan sok-sokan minta jabatan, Pak. Jangan sok, apalagi dikasih jabatan, dikasih satu tugas, ente nggak tahu tuh tugas itu seperti apa, jangan langsung terima, kan duitnya banyak. Ingat, ini bukan soal uang, ini soal bagaimana hasil yang akan diperoleh dari tugas tersebut. Dan itu nggak mungkin dilakukan kalau orang nggak punya ilmu. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ceritanya, setelah dia mampu menakwilkan atau takbir mimpi dari seorang raja Mesir. Lalu kemudian dia dipanggil oleh raja Mesir. Dipanggil. Mau dikasih jabatan. Lalu kemudian Nabi Yusuf ditanya, ente mau jabatan apa? Bahasa kita gitu. Apa kata Nabi Yusuf? Angkat aku sebagai menteri perbendaharaan negara. Apakah selesai Nabi Yusuf mengatakan seperti itu? Nabi Yusuf memberikan argumen. Kenapa saya minta sebagai menteri perbendaharaan negara yang mengatur urusan persoalan pertanian, peternakan, dan terkait dengan kesejahteraan masyarakat.
Apa kata Nabi Yusuf? Inni hafizun alim. Saya ini pantas. Kenapa? Inni hafizun alim. Saya ini adalah orang yang mampu menjaga amanah. Itu satu tuh Pak. Integritas. Mana buktinya? Buktinya adalah dalam perjalanan Nabi Yusuf dari awal sampai akhir itu jaga amanah Pak. Kalau kita kan jarang menjaga amanah, maka nggak pantas kita bilang, saya angkat di bagian ini, bagian ini, bagian ini. Makanya orang kalau dikasih ilmu nggak ada amanah, terjadi banyak persoalan Pak. Hakim, punya ilmu nggak hakim? Memutuskan perkara, dia tahu undang-undang, dia tahu regulasi, dia tahu putusan, dia tahu hukum acara berperadilan. Tapi nggak ada amanah. Apa yang terjadi? Kena terima suap. Hukuman yang seharusnya berat diringankan. Bahkan dihapuskan Pak, bahkan dibebaskan. Padahal dia bersalah. Korupsi triliunan tetapi dibebaskan. Kalau nggak dibebaskan diringankan hukumnya. Tapi orang yang maling ayam, yang nggak punya duit, nggak bisa suap, hukumannya berapa tahun? 5 tahun. Yang korupsi triliunan kita sering dengar 2 tahun, 3 tahun. Kira-kira pantasnya? Nggak pantas Pak. Yang dicuri uang rakyat. Sementara orang yang nyuri ayam, dia nyuri buat makan. Buat makan, Pak. Kalau buat makan sebenarnya itu ayam dikasih aja sama dia. Kenapa? Buat makan. Ini uang rakyat dan orang yang diberikan amanah sebagai seorang hakim, gajinya udah cukup. Bahkan lebih dari cukup untuk ukuran bangsa Indonesia. Tapi masih melakukan korupsi. Kenapa? Tidak ada amanah. Maka kata Nabi Yusuf, Ana hafidun alim. Saya bukan cuma amanah, tapi alim. Saya ngerti. Saya punya ilmu. Maka yang kedua, kalau ingin menerima jabatan itu harus ngerti. Misalnya, diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Harus ngerti tentang pendidikan, Pak. Diangkat sebagai Menteri Keuangan. Harus ngerti keuangan. Kalau orang diangkat sebagai Menteri Keuangan, dia nggak ngerti persoalan keuangan, repot nggak Pak? Repot tuh habis bangsa ini. Dibuat seperti itu. Maka ilmu ini menjadi dasar misi manusia di muka bumi ini. Maka ilmu penting. Saking pentingnya ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala itu memotivasi kita dan memberikan janji-janji kepada orang yang nuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Dan hadisnya banyak, Pak. Sekarang kita akan bahas nih. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa itu? Apa hikmah yang bisa diambil? Pertama, ilmu itu menjadi penyebab karamatul insan. Kalau ente ingin mulia di hadapan manusia, dunia dan akhirat, maka cari ilmu. Hadiri majelis ilmu, nuntut ilmu. Kenapa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah yang bilang yarfa Allah angkat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, Allah angkat orang-orang beriman di antara kalian. Keduanya apa? Yang diberikan ilmu, artinya orang yang nutut ilmu. Maka kalau kita ingin mulia Pak, cari ilmu, bukan cari harta. Harta akan ngikut. Dari awal kita orientasikan anak-anak cucu kita itu di ilmu, bukan di harta. Apalagi dunia ilmu. Karena ilmu itu penting, maka Allah Subhanahu wa taala beri kepada manusia itu akal. Akal nih dikasih. Maka akal dikasih Allah bukan didiemin. Disuruh kita belajar. Disuruh kita berpikir. Disuruh kita melakukan observasi pengamatan. Akal dikasih oleh Allah, mata dikasih, telinga dikasih. Ini adalah sumber pengetahuan. Dengan akal kita berpikir, maka akan lahir ilmu pengetahuan. Dengan mata, telinga kita melakukan eksperimen, observasi, maka akan muncul ilmu. Makanya Allah puji, Pak. Allah puji itu orang-orang yang menggunakan akal. Afala ta'qilun, Allah sindir. Apakah kalian enggak pakai akal kalian? Afala tubsirun, apakah kalian enggak menggunakan nih hati nurani dan semua indera yang diberikan Allah untuk melakukan pengamatan? Lalu kemudian Allah mengatakan semua ini hanya bisa dipahami
bagi ulul albab. Siapa? Orang yang menggunakan akalnya. Ulul absar, orang yang menggunakan akalnya. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka Allah perintahkan kita melakukan riset. Penelitian itu Pak, ini karena persoalan Nabi Adam ini. Maka muncullah sains-sains baru. Kalau enggak ada akal nih Pak, enggak ada eksperimen, enggak mungkin muncul sains biologi, fisika, astronomi, dan lain sebagainya enggak akan muncul kalau enggak ada akal nih. Maka kita lihat dalam sejarah Islam, para ulama dulu bukan cuma ngerti agama, beda dengan sekarang. Kalau ulama sekarang, mohon maaf ini, kalau ditanya tentang biologi, ngerti nggak? Ngerti nggak? Nggak ngerti Pak. Ditanya fisika, apalagi. Ditanya lagi kedokteran, apalagi kedokteran. Tapi ulama-ulama dulu yang hidup zaman dinasti Abbasiyah Ibnu Sina, masih kecil sudah hafal Quran, ngerti fikih, ngerti tafsir, dan seterusnya. Dan dia juga ngerti filsafat, ngerti tentang persoalan kedokteran, tulis satu buku namanya Al-Qanun fit Tibb. Kemudian kitab ini dijadikan rujukan oleh para dokter sedunia, Pak. Bahkan di barat ini dijadikan kitab yang paling penting di dalam membahas tentang kedokteran. Kita mengenal ada Al-Farabi. Al-Farabi bukan cuma sekedar ulama, tapi ahli tata negara. Dia ahli filsafat dan seterusnya. Kita mengenal banyak orang Al-Khwarizmi. Dia ulama tapi juga ngerti tentang sains. Dia menemukan algoritma yang kalau nggak ada Al-Khwarizmi maka nggak mungkin kita bisa bangun gedung-gedung seperti ini. Algoritma dan macam-macam sudah ditemukan oleh intelektual Muslim, ulama, saintis, ulama. Tapi sekarang kemudian dikurangi, kalau ente ingin jadi ulama masuk pesantren. Akhirnya diajari ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang seperti itu enggak diajarkan. Kalau ente mau jadi seorang saintis, masuk SMA, perguruan tinggi umum. Jadi sudah dipilah. Padahal dalam Islam, ilmu agama dan ilmu umum itu bagian dari ilmu yang harus kita pelajari. Maka Al-Ghazali membagi ilmu. Ada yang wajib dipelajari, ada yang fardu kifayah. Maksudnya apa? Yang wajib dipelajari ilmu-ilmu terkait dengan persoalan gimana kita dekat kepada Allah. Misalnya fikih, tauhid, tasawuf, wajib. Tapi ilmu-ilmu matematik, ilmu-ilmu kedokteran itu fardu kifayah. Fardu wajib, tetapi enggak semuanya diwajibkan. Kenapa? Orang terbatas pikirannya, otaknya enggak sama. Maka keunggulan manusia itu bukan pada fisiknya. Ini udah diajarkan oleh Allah. Keunggulan manusia itu pada ilmu wat taqwa. Ilmu dan takwa. Maka nanti kita akan lihat orang-orang yang berilmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk jadi orang berilmu, menuntut ilmu jadi syariat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena arahnya itu pada khalifatun fil ardh. Bisa dipahami Pak ya? Bisa ya? Nggak paham juga nggak apa-apa Pak. Duduk aja tenang. Yang sebelah kanan sih nggak paham itu. Nah, dari situ kita tahu kenapa Nabi Adam diajarkan nama. Karena misi besarnya khalifatun fil ardh. Sekarang kita lihat. Ketika malaikat diperintahkan untuk menyebut nama-nama itu oleh Allah, malaikat nggak ngerti ilmu Pak. Karena malaikat emang diprogram. Dia nggak ngerti, dia bilang, apa dia bilang? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat bilang, ya Allah, maha suci engkau, aku nggak punya ilmu kecuali yang kau telah ajarkan kepadaku, innaka antal alimul hakim. Engkau sungguh yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Jadi alim, hakim. Alim itu berbasis ilmu. Hakim itu berbasis pada sesuatu yang selain ilmu. Lebih kepada, kalau orang bilang kayak otak kanan. Lebih kepada emosi. Jadi harus lengkap. Akal dan karakter harus seimbang. Ilmu dan akhlak baik. Maka istilah yang dipakai oleh Allah al-hikmah nanti. Maka ayat ini, perkataan malaikat ini menjadi dasar. Kalau ente
sebelum belajar ilmu atau mau mengajar, maka baca ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maka segala sesuatu yang membuat bingung Anda dalam membahas tentang ilmu, Allah akan mudahkan. Allah akan singkat. Makanya salah satu tradisi saya itu saya baca Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lalu saya baca yang kedua doa dari Nabi Musa. Yaitu tentang supaya yang dengar paham omongan saya. Mulut saya tidak terkunci. Basisnya adalah argumen-argumen, data-data dan fakta, bukan hoax, bukan asumsi, tapi harus berbasis pada dalil. Supaya paham. Itu dibaca, Pak. Maka kemudian para ulama ngajarin nih. Kalau kita mau belajar, ada persoalan di dalam pembelajaran kita, baca sebelum belajar atau mengajar, atau jadikan wirdun yaumiyun sebagai wirid harian itu sebanyak 100 kali. Kenapa 100 kali? Karena bilangan-bilangan yang sempurna salah satunya adalah 100. Kita baca 100 kali, kemudian minta Allahumma ftah lana, ya Allah bukakan. Bukakan hati kami untuk bisa menerima ilmu. Jadi jadikan pikiran. Tetapi pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya adalah di sini ada satu nilai moral yang bisa kita ambil dari malaikat ucapannya. Maksudnya apa? Rendah hati. Malaikat itu mulia, tapi ketika diperintahkan Allah untuk menyampaikan informasi, kata malaikat, saya nggak tahu ya Allah. Di sini ada sifat tawadu, artinya dia merasa ilmunya terbatas. Makanya Islam melarang sok tahu, Pak. Ada orang sok tahu, ditanya sok tahu, dia jawab, jawabannya salah. Nggak bisa bedakan mana kodok, mana kosor. Dia jawab tuh. Dulu ada, Pak. Di televisi. Saya bilang, ya Allah, ditanya tentang persoalan apa bedanya kodok dan kosor. Dia nggak bisa jawab. Jawabnya berantakan. Artinya apa? Yang seperti ini bikin heboh. Bikin sesat masyarakat. Dan itu pernah terjadi. Saya nggak perlu sebut namanya. Tapi ada yang menyebutkan seperti itu. Makanya kalau di Mesir, Pak, nggak bisa kita itu langsung memberikan fatwa. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki sertifikasi baru memberikan fatwa, nggak sembarangan. Nah, di sini kita belajar dari para malaikat, ente kalau punya ilmu harus tawadu. Jangan sombong. Kenapa? Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Makanya kalau ditanya satu persoalan nggak bisa jawab, bilang la adri, saya nggak bisa jawab. Imam Malik rahimahullah, Malik. Bapak tahu Malik kan? Bapak tahu kan? Imam Malik. Yang pernah ketemu cuma Ustaz Mahfud Arsyad aja Imam Malik. Imam Malik ini, Pak, gurunya Imam Syafi'i. Guru dari Imam Syafi'i. Anda bayangkan Imam Syafi'i itu hebat nggak? Gurunya hebat banget. Imam Malik nulis kitab Muwatta, isi kitab Muwatta itu hadis-hadis, perkataan sahabat dan perkataan ulama tabi'in dan komentarnya dia, itu Muwatta. Saya kemarin diinformasikan ada seorang jamaah Masjid Nur Iman, dia bilang, "Ustaz, saya ini punya kitab Muwatta, saya mau kasih ke Ustaz, boleh nggak?" Saya bilang, "Boleh aja." Mau dikasih kok nolak ya? Boleh aja. Kapan saya bisa kasih? Malam Rabu depan saya bawa. Muwatta itu kitab yang ditulis oleh Imam Malik, isinya sebanyak 1.700 lebih riwayat, Pak. Dan Imam Syafi'i hafal semua itu sebelum belajar sama Imam Malik. Artinya orang berilmu. Hadis-hadis, semua perkataan sahabat dia tahu, tabi'in dia tahu. Ditanya sama orang yang melakukan perjalanan karena ditugaskan oleh masyarakat, tanya sama Imam Malik pertanyaan-pertanyaan, 100 pertanyaan. Ada yang mengatakan 40 pertanyaan ditanya Imam Malik. Ya Imam Malik, ada pertanyaan A, B, C, D, F dan seterusnya. Imam Malik hanya menjawab 2 pertanyaan tersebut. Yang lain dia bilang, ana la adri, saya tidak tahu.
Kenapa dia mengatakan tidak tahu? Karena Imam Malik tidak mau menyampaikan jawaban tidak berbasis pada hadis. Saya akan carikan jawaban itu dengan menelusuri hadis-hadis Rasulullah. Itu tawaduknya tinggi. Imam Syafi'i sama. Maka kalau kita belajar dengan perkataan malaikat, artinya apa? Ilmu Anda belum seberapa. Kalau ditanya, bilang saja tidak tahu kalau tidak tahu. Kalau tahu, jawab sesuai dengan apa yang Anda ketahui. Yang berikutnya adalah setelah Allah beritahukan kepada malaikat untuk menyampaikan nama-nama tersebut, malaikat kan nggak tahu. Apa kata Allah? Adam, dipanggil nih. Ente ajari sama malaikat-malaikat itu, nama-nama itu. Maka kemudian diajarkan kepada malaikat nama-nama yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Maksudnya apa? Ilmu itu harus disampaikan. Kalau ilmu nggak disampaikan, seperti air terkumpul di satu waduk nggak disampaikan, Pak, meledak, Pak, hancur. Atau darah yang tidak keluar, dia akan menjadi penyakit, Pak. Jadi ilmu itu disampaikan, jangan disimpan aja. Maka perlu mengajar. Salah satu yang ingin dikasihkan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala, Adam disuruh ajarin malaikat tentang nama-nama itu. Ilmu harus bermanfaat. Jangan pakai hak paten, hak cipta. Ya nggak ada masalah. Tetapi para ulama dulu kalau nulis kitab-kitab nggak ada namanya hak cipta, Pak. Semua boleh baca. Semua boleh fotokopi. Dulu ada seorang dosen, Pak, di Jogja. Itu kalau bukunya difotokopi marah dia, Pak. Dia bilang harus beli. Karena saya nulis dengan ilmu, dengan istilahnya kerja keras. Maka saya tulis buku ini lalu kemudian harus dibeli buku itu, bukan difotokopi, dan fotokopi dijual. Kalau di Jogja banyak tuh jual fotokopi buku, Pak. Saya pernah kuliah di Jogja tuh sekitar 2 tahun, 3 tahun. Kemudian pindah ke Surabaya, ke Sunan Ampel. Jadi tahu. Nah, karena ilmu harus diajarkan, maka harus ada motivasi. Motivasi. Allah melalui Rasulullah SAW memberikan motivasi dan ancaman. Itu penting di dalam manajemen, penting ada reward and punishment supaya termotivasi. Yang kedua, supaya tidak melanggar apa yang telah ditetapkan, penting. Apa rewardnya? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah kata Nabi, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Quran. Maksudnya bukan cuma tajwidnya, bukan cuma tilawahnya, tetapi isi kandungannya. Lalu setelah dia pelajari Quran, semua yang ada dalam Quran, wa 'allamah, diajarkan kepada orang lain. Itu kata Nabi, khairukum, yang terbaik di antara semua manusia adalah guru. Guru yang terbaik. Ini kalau diartikan artinya apa? Man ta'allamal Qur'an wa 'allama, siapa? Murid dan guru. Yang belajar dan yang mengajar. Maka kemudian diancam oleh Allah melalui Rasulullah. Apa? Man su'ila an ilmin, kalau ditanya tentang ilmu, fakata mau, lalu dia sembunyiin, dia enggak jawab padahal dia tahu jawabannya. Aljamahullahu bilijamin min narin yaumal qiyam. Maka Allah akan kalungkan kepada lehernya dengan satu kalung dari api pada hari kiamat. Artinya apa? Ilmu jangan disimpan, ajarkan. Meskipun kita cuma tahu beberapa hadis, ajarkan sama orang. Terutama wa anzir ashiratakal aqrabin. Siapa? Keluarga dekatmu dulu. Jadi ini kalau udah dapat ilmu dari sini, Pak, jangan simpan. Pulang, kumpulin tuh anak istri. Anak istri kumpulin. Bilang, gua tadi habis ngaji. Tapi nggak ada catatannya sih, repot. Dia pulang lupa lagi tuh kan. Coba ada catatannya kan enak. Tadi gua belajar tuh tentang persoalan Abi Adam diajarkan. Ini hikmahnya tuh, ajari. Kata istri gue, so tahu lu bang. So tahu. Baru belajar gitu aja udah ngajarin gue. Biasanya kan bini gitu tuh orangnya.
Nggak boleh ada suaminya hebat dikit, pasti dibilang begitu. Tapi kita nggak perlu terpengaruh, ajarin aja sama anak, diajarkan. Nah, maka di dalam Islam belajar, mengajar itu memiliki keutamaan. Imam Al-Ghazali, Pak, itu nulis kitab Ihya Ulumuddin. Sebelum dia bahas tentang isi dari kitab Ihya Ulumuddin, yang dia bicarakan tentang ilmu dulu, Pak. Karena banyak orang yang salah paham tentang ilmu. Dia ajarkan dalam kitab itu fadilatul ilmi, fadilatul ta'allum, wa fadilatul ta'lim. Diajarkan tuh. Mana ulama yang mana ulama akhirat, dijelaskan. Penting. Kenapa? Imam Al-Ghazali tahu sebelum masuk kepada ilmu harus ngerti dulu tentang persoalan ilmu. Tuh Al-Ghazali. Nah, di dalam pembahasan tentang keutamaan mencari ilmu, Al-Ghazali paparkan hadis-hadis, banyak sekali hadisnya di dalam Ihya Ulumuddin. Tapi kemudian diikhtisar, diringkas oleh Imam Al-Ghazali dalam Mukhtasar Ihya. Diringkas sedikit aja yang penting. Nah, salah satu yang diringkas ini adalah satu hadis ini. Dan hadis ini penting, Pak. Hadis populer. Hadis riwayatkan Imam Muslim, sahih. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini. Kata Nabi, man salaka tariqan, barang siapa yang mencari jalan. Maksudnya dia usahakan, dia dicari itu jalan itu. Kalau dia nggak punya duit, dicari duit. Kalau dia ada kesulitan, dia cari jaraknya itu. Artinya apa? Dia berusaha untuk mencari jalan tuh. Ini ada dari Tenabang, Pak. Jauh-jauh dari Tenabang. Dari Masjid Al-Barakah. Dicari jalan tuh. Salaka tariqan. Yaltamisu fihi ilman. Yang di dalam mencari jalan itu, dia cari ilmu, Pak. Kata Nabi, apa yang terjadi? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka orang yang seperti itu nanti jalan ke surganya Allah mudahkan. Padahal surga ini impian kita, Pak. Doa kita setiap hari yang kita minta apa? Surga. Kenapa? Karena surga itu simbol kebahagiaan, kenikmatan, dan kedamaian. Maka orang kalau sudah masuk surga, maka disebut ulaika humul faizun. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena susah dapat surga. Maka kalau ente ingin dapat surga, kata Nabi, cari ilmu. Bahkan duduk kita iktikaf, niatkan iktikaf, dapat lagi ilmu. Setiap langkah kita ke masjid, dihapuskan dosanya, kaki kanan kita, kaki kiri kita, pas berjalan, Allah angkat derajat kita. Maka menuntut ilmu, kenapa saking mulianya? Karena tujuannya tadi, khalifatun fil ardh. Supaya ente ngurus urusan umat ini jangan keliru, jangan salah. Maka perlu ada ilmu, maka disuruh cari ilmu. Di sini ilmu ini maksudnya bersifat umum, Pak, bukan cuma ilmu agama. Karena nggak disebutkan itu. Nggak disebutkan ilman diniyah. Tapi disebut ilman, ilmu. Pakai nakirah tuh kalau pakai ilmu nahwu tuh. Nakirah artinya bersifat umum, ilmu apa aja yang itu memberikan manfaat. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama, Pak, jadi ulama besar enggak sembarangan, Pak. Saya berikan contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini lahir tahun 150 Hijriah. Meninggal 204 Hijriah. Imam Syafi'i lahir, Abu Hanifah meninggal. Jadi beliau nggak pernah ketemu dengan Imam Abu Hanifah. Tapi dia bertemu dengan Imam Malik. Dan bertemu dengan murid-muridnya dari Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i lahir udah dalam keadaan miskin, susah. Jadi asuh oleh ibunya, cuma ibunya orang hebat. Orang yang mementingkan ilmu. Maka Imam Syafi'i itu dari masih kecilnya sudah dididik dengan ilmu dan adab. Ilmu dan akhlak itu Imam Syafi'i. Belajar, dia lahir di Palestina, dibawa ke Mekah. Belajar dengan seorang ulama namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji. Belajar sama dia di Masjidil Haram. Karena orangnya pintar, apalannya kuat, maka usia 15 tahun udah jadi mufti Mekah. 15 tahun, Pak. Mufti. Bapak 15 tahun ngapain? Main gundu. Pun nggak ada kerjaan. Gundu lah di main gangsing. Main apa lagi? Apa itu? Saya nggak tahu tuh, saya nggak pernah ngalamin. Artinya 15 tahun kita itu masih anak-anak, Pak. Tapi Imam Syafi'i udah jadi
Mufti. Bayangkan 15 tahun jadi mufti. Nah, dia dengar, ada seorang ulama di Madinah yang sangat alim, warok, zuhud. Dia dengar, Pak. Namanya Malik bin Anas. Maka pada usia 20 tahun dia datang ke situ. Sebelum dia belajar, Bapak tahu apa yang lakukan? Dia sudah hafal kitab Al-Muwatta. Jadi belum belajar aja udah dihafal dulu kitabnya. 1.700 lebih riwayat, 600 hadis, sisanya adalah aqwalus sahabat wa aqwalut tabi'in dan perkataan dari Imam Malik. Itu dihafal semua. Anda bisa bayangkan. Umur 20 tahun datang ke Imam Malik. Dan Imam Syafi'i itu nggak punya uang untuk membeli kitab itu. Dia salin. Dia hafal. Dia hafalkan tuh langsung. Dia pinjam sama orang, dia hafalkan. Dan hafalannya nggak luntur kayak kita. Saya ngomong hari ini, nanti sekitar jam 10 lupa lagi Bapak ini. Gitu kan? Imam Syafi'i nggak ngelekat di otaknya tuh. Melekat. Semua yang dia baca, yang dia hafal. Datang ke Imam Malik kan pilih-pilih. Kenapa? Karena murid itu jangan semua juga diterima itu. Karena ada juga yang bermasalah kan. Datanglah Imam Syafi'i disuruh baca tuh. Pas dia dengar bacaan Imam Syafi'i luar biasa, takjub tuh. Imam Malik takjub, diterimalah menjadi murid. 9 tahun dia berguru dengan Imam Malik dan dia menghormati gurunya. Itu luar biasa. Maka kalau kita ingin sukses Pak, belajar tuh hormati guru Pak. Kenapa saya mengatakan? Imam Syafi'i mengatakan, isbir ala murril jafa bim muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafarati. Itu dalam diwan Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, isbir ala murril jafa bim muallimi, sabar dari seorang guru yang ketika mengajar mungkin ada keras di situ. Kan kita kalau diajar guru, banyak guru yang galak tuh. Tangan kita dipukul dengan penggaris, dengan kayu misalnya. Sekarang lapor sama orang tuanya. Oh dulu enggak. Kalau dia lapor, kita yang dipukul sama orang tua. Dulu tuh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, inna rusubal ilmi fi nafarati. Karena gagalnya ilmu masuk kepada diri kalian itu karena membenci guru. Makanya Imam Nawawi kalau dia belajar sama gurunya, sebelum sampai gurunya untuk mutola'ah murojaah, dia sedekah. Habis dia sedekah, dia minta sama Allah. Kenapa? Biasanya kalau minta sama Allah, dibarengi dengan sedekah, dikabulin. Apa doanya? Ya Allah, jangan kau perlihatkan aib guruku kepadaku. Imam Nawawi. Maka Imam Nawawi jadi orang besar. Karya-karyanya dibaca oleh banyak orang. Berkah ilmunya. Imam Syafi'i belajar Imam Malik itu benar-benar 9 tahun Pak. Setelah Imam Malik meninggal, dia belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Karena dia nggak ketemu dengan Abu Hanifah, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Belajar tentang ilmu bagaimana menggunakan logika nalar. Yang disebut dengan Ahlul Ra'i. Jadi di Irak itu terkenal dengan Ahlul Ra'i, pakai otak nih. Kalau di Madinah Ahlul Hadis. Jadi dua nih. Kalau belajar sejarah fikih Islam, ada Ahlul Ra'i itu akal. Ada Ahlul Hadis dua. Imam Syafi'i menggabungkan kedua metode ini. Metode Ahlul Hadis yang dipakai Imam Malik dan metode Ahlul Ra'i yang dipakai oleh muridnya Abu Hanifah. Maka fikihnya dia adalah fikih yang moderat. Menjembatani antara Ahlul Ra'i dan Ahlul Hadis. Maka Imam Syafi'i disebut dengan Nasirus Sunnah. Yang membela sunnah dari orang-orang yang menghancurkan adalah Imam Syafi'i. Ibnu Hajar, nantilah saya cerita ya, waktunya agak pendek lah ya. Kalau Ibnu Hajar ini lain lagi ceritanya, waktu-waktu saya akan jelaskan. Yang kedua, Nabi mengatakan, Naddarallahu ra'an sami'a minna hadisan fahafidhahu hatta yuballighah. Kata Nabi, Allah akan cerahkan wajah seorang yang mendengar hadis dariku, maksudnya yang belajar sama Rasul. Lalu dia hafal, lalu dia sampaikan kepada orang lain. Sama, Rasulullah ini pewarisnya siapa? Pewaris Rasulullah siapa? Hah? Para ulama Pak. Para ulama belajar tentang hadis-hadis Rasulullah, tentang ilmu-ilmu keislaman. Lalu kemudian
disampaikan kepada orang. Maka posisi ulama seperti posisi Rasulullah dalam kaitan antara guru dan murid. Maka orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, kata Rasul, Allah cerahkan wajahnya. Maksudnya apa? Allah mudahkan urusannya. Dan Allah mudahkan urusannya apa? Misalnya, kalau kita mau belajar, jangan pikir uang. Belajar aja. Nanti Allah akan cari jalan, ada dapat beasiswa. Bapak kalau sekarang ini nggak belajar, bisa dapat beasiswa nggak? Bapak bisa dapat beasiswa nggak? Nggak belajar. Nggak bisa, Pak. Tapi kalau belajar di kampus, belajar di pesantren, belajar di sekolah, bisa dapat beasiswa nggak? Bisa, Pak. Kenapa? Yang belajar. Allah akan berikan kemudahan. Apalagi yang ngajar. Yang belajar aja Allah akan berikan kemudahan. Apalagi yang ngajar. Saya S1, Pak. Banyak dapat beasiswa. Orang tua nggak mampu. S2 full beasiswa. S3 full beasiswa. Tidak ada satupun saya harus bayar. S2 bukan cuma dapat beasiswa, sampai bisa nabung. Bangun rumah. Dari hasil beasiswa bisa dikumpulkan, bisa bangun rumah. S3 bukan cuma gratis pembayaran kuliah, bahkan dapat uang saku. Semua ujian sudah dibayar oleh negara. Artinya apa? Yang belajar saja Allah mudahkan, apalagi yang ngajar. Maka posisi kita dua. Kun aliman au muta'alliman, jadilah orang yang mengajar dan belajar. Wala takun tsalisan, jangan jadi yang ketiga. Dia enggak belajar, enggak mengajar. Ngapain dia? Nah, jangan jadi yang ketiga. Harus yang pertama atau yang kedua. Nah, saya akan cerita nanti untuk persoalan ini kita akan bahas pertemuan yang akan datang. Perintah sujud kepada Adam dan pembangkangan iblis. Apa nilai moral yang akan disampaikan? Tapi sebelumnya saya akan memberitahukan cerita tentang Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini ada dua. Di dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah ada dua. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dua tuh. Yang harus kenal nih. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami adalah ulama mazhab Syafi'i. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah ulama hadis. Jadi harus paham. Ada Ibnu Arabi, ada Ibnul Arabi. Kalau Ibnu Arabi filosof, sufi. Sufi yang filosof. Tapi Ibnul Arabi adalah ulama fikih mazhab Maliki. Itu harus paham. Jangan sampai keliru. Ibnu Hajar yang saya maksud di sini adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Seorang ulama hadis yang memberikan syarah terhadap Sahih Bukhari, namanya Fathul Bari. Fathul Bari bisyarhi Sahihil Bukhari, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa dia? Ibnu Hajar, Pak, dulu orangnya bebel. Tahu bebel? Kalau belajar tuh nggak masuk-masuk. Ada nggak kita punya murid yang bebel, Pak? Diajarin nggak paham. Kedua diajari nggak paham juga. Sampai ketiga, sampai gurunya capek. Kata guru, oh sudahlah pulang aja lo. Susah banget lu ajarin, bebel banget otak lu. Tuh, sampai begitu. Ada yang begitu. Ibnu Hajar termasuk nih. Akhirnya dia bilang sama gurunya, karena dia berada di satu pesantren. Dia bilang sama gurunya, guru, kayaknya saya nggak sanggup belajar. Oh iya, lalu apa yang kau ingin lakukan? Saya mau keluar aja lah. Cuma saya belajar nggak masuk otaknya. Emang gurunya udah tahu, kata gurunya, syukurin lu keluar aja lo. Daripada capek gue ngajarin lo kan. Nah keluar dia, gurunya dukung. Karena ngajar murid yang bebel, oh menderita Pak. Bapak belum pernah jadi guru, coba ajari dulu murid yang bebel. Susah diajarinnya. Apalagi suruh ngajar Quran. Oh, susah minta ampun. Kalau semua huruf kol-kolah. Semua huruf jadi kol-kolah. Alhamdulillah. Lam jadi kol-kolah juga. Alhamdulillah. Susah. Nah, setelah dia bilang sama gurunya, akhirnya dia keluar. Pakainya dibawa, bukunya enggak ada bukunya. Keluar dia. Jalan dia. Perjalanannya jauh. Dulu belum ada ojek, Pak. Belum ada Grab kan? Jalan sampai masuk ke satu tempat, hutan. Tiba-tiba hujan.
Wah, hujannya gede. Ah, dia ada goa, Pak. Masuk dia goa. Masuk ke goa, duduklah di depan. Di depannya itu ada batu besar. Di atasnya itu karena hujan netes tuh air. Netes tuh air. Dia perhatiin aja tuh. Karena sambil nunggu berhenti hujan dia perhatiin. Loh, itu air cuma tetesan kok batu bisa melengkung. Jadi apa bahasa Betawinya tuh? Hah? Bukan bolong. Kalau batu kena itu jadi gitu, cekung. Hah? Celong. Jadi celong. Berarti orang yang hidupnya udah lama itu. Jadi celong ya. Jadi celong dia perhatiin loh. Itu air lembut begitu, batu tuh keras. Kok bisa batu bisa celong itu? Dia pikir, wah, kalau air saja bisa membuat batu celong, batu yang keras aja bisa celong karena air yang terus-menerus jatuh. Gimana ke otak gue nih? Pasti gue bisa nih. Yang penting gue belajar terus-menerus. Akhirnya dia balik ke pesantren. Gurunya udah senang jadi kurang senang lagi. Pakai nggak jadi saya balik. Saya mau belajar sungguh-sungguh. Belajar dia sungguh-sungguh, Pak. Benar-benar waktunya dihabiskan untuk belajar karena yang namanya otak, Pak. Kalau dilatih terus, cerdas, Pak. Makanya orang belajar itu jangan putus asa di awal. Jatuh-jatuh dia, tapi terus. Ngapal dia, susah dia lupa lagi, ngapal aja terus. Lama-lama dia hafal. Akhirnya, karena dia rajin, belajar betul-betul, akhirnya dia menjadi ulama besar, Pak. Ulama besar yang sampai saat ini tetap dihargai karya-karyanya dan menjadi guru dari para guru-guru yang besar. Namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka disebut dengan Ibnu anak Hajar Batu. Anak batu, belajar dari pelajaran batu itu. Maka kita, Pak, meskipun umur sudah seperti ini, kalau kita sungguh-sungguh pasti bisa. Gue mau belajar kitab kuning, Ustaz. Umur gue udah 60 tahun pasti bisa, Pak. Kalau sungguh-sungguh. Karena banyak ulama-ulama besar umurnya sudah tua baru belajar dia bisa. Kenapa? Manjadda wajah. Kalau dia sungguh-sungguh pasti dapat janda. Manjadda wajada kan. Barang siapa yang sungguh-sungguh dapat janda. Ini udah ketawa aja nih. Mungkin susah dapat gadis, maunya janda aja lah. Yang gampang bisa dibiayai hidup. Nah, saya pikir ini bisa saya sampaikan karena udah waktu isyraq. Semoga dengan pelajaran yang Allah sampaikan dalam Al-Quran terkait dengan persoalan wa'allama Adam al-asma, Allah ajarkan kepada Nabi Adam, kita bisa ambil hikmah, ambil pelajaran moral bahwa kita harus menjadi orang yang kalau tidak muta'alim menjadi mu'allim, wala takun salisan, jangan jadi yang ketiga. Wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.